Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk para hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya karena acara akan segera kami mulai dan kami mohon kepada para hadirin untuk dapat mempersiapkan diri. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, Daerah SEMSI. Yang terhormat, Direktur Kemahasiswaan Andreas Darmayadi, SIP MSI IFT. Yang terhormat, para Ketua Program Studi, Tim Reviewer PKM, Tim Mentor PKM, dan dosen pendamping PKM Unikom, serta hadirin yang kami hormati. Tidak sedikit dan tidak terbilang dari rahmat dan rezeki yang bercurah limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul meskipun lewat ruang udara ini, Zoom meeting, untuk melaksanakan sosialisasi program kreativitas mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya telah mengajarkan berbagai petunjuk kebenaran hingga kita semua berada pada alam yang penuh kemenangan. Baik para hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa aturan untuk sosialisasi pada hari ini. Peserta diharapkan untuk menyesuaikan nama di Zoom meetingnya dengan format jabatan _prodi _nama lengkap. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali diberikan izin untuk berbicara, dan dapat menyalakan kamera saat berlangsungnya acara ini. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau melakukan fitur raise hand pada saat sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan dibagi 3 pertanyaan di room chat dan 3 pertanyaan untuk raise hand. Dan jika masih ada pertanyaan, maka akan dibuka sesi pertanyaan selanjutnya. Pada saat sesi foto bersama dan sesi tanya-jawab, para peserta diharapkan untuk dapat menyalakan kamera. Selanjutnya, narasumber akan menjawab pertanyaan pada sesi Q&A. Dan yang terakhir, link presensi akan dibagikan pada saat Q&A dan peserta wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form yang telah diberi, dan pengisian akan diberi waktu sampai dengan kegiatan sosialisasi ini kami tutup. Baik, untuk kelancaran kita pada hari ini, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ramadan Saiful Bahri Eskom, kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa, izinkan saya untuk memandu doa dengan tuntunan agama Islam. Bagi hadirin sekalian yang beragama selain Islam, mohon berkenan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk memohon keridoannya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, pagi ini kami hadapkan diri kami kepadamu. Kami tundukkan hati kami untuk bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusyuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Aziz ya Basir, Engkau yang maha melihat. Di dalam pengawasanmu kami berkumpul pada kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Karena itu ya Allah, bukalah pintu hati-hati kami. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Bukalah kemampuan kami ya Allah untuk bisa menjadi mahasiswa, menjadi universitas yang menggambarkan kreatif dan inovatif. Kegiatan kami ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu. Ya Rahim, Engkau yang maha penyayang. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah melalui kegiatan ini.
kami dapat meningkatkan prestasi Universitas Komputer Indonesia dalam program kreativitas mahasiswa. Semoga dengan kegiatan ini ya Allah lebih banyak proposal-proposal yang bisa didanai yang lolos, yang menunjukkan peningkatan kreativitas dan inovasi mahasiswa-mahasiswa Unikom. Dan ya Allah, mudahkanlah jalan kami ya Allah untuk bisa menyelesaikannya dengan amanah. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan Unikom. Untuk itu kepada Andreas Darmayadi, SIP PhD, disilakan. Baik, terima kasih Kang Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita semua. Sampurasun. Selamat pagi Bapak Ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui media Zoom ini untuk melaksanakan sosialisasi program kreativitas mahasiswa yang sudah dibuka tahun 2023 ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ya, yang tadi katanya masih agak susah masuk karena kapasitas ya, Ibu Profesor Dr. Hajah Umi Darimawati, narasumber kita Ibu Supriyati, kemudian para kaprodi ya, para dosen reviewer, Bapak Ibu dosen mentor dan juga dosen pendamping serta mahasiswa-mahasiswa program kreativitas mahasiswa di mata kuliah kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, tahun ini sudah dibuka kembali program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2023. Kita memberikan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk bisa menambah proposal yang ada di bank proposal kami. Dan memang waktunya ini yang sangat mepet. Kenapa kita buat di tanggal 14 ini? Karena memang penutupan itu di tanggal 1 Maret sudah. Sehingga kita harus cepat, dan yang paling penting itu ada perubahan dalam panduan. Sehingga tentunya teman-teman meskipun yang sudah ada bank proposalnya, kita harus menyesuaikan juga dengan panduan 2023, terutama dari anggaran ya. Alhamdulillah tahun ini anggarannya naik dari 6 sampai 10 juta, dan itu yang akan disesuaikan. Nanti Bu Supriyati selaku koordinator PKM nanti akan memberikan informasi baik terkait dengan prosedur, kemudian juga tata cara untuk teman-teman Bapak Ibu semua untuk bisa berpartisipasi dalam PKM ini. Kami berharap tentunya kita bisa menambah jumlah proposal PKM yang didanai. Ya, tahun kemarin kita lolos, alhamdulillah lolos 2. Ibu Ivo ya, Julian Rebecca dan juga Bu Supriyati yang lolos. Kemudian ya tahun ini kita berharap lebih banyak karena proposalnya kita boleh mengupload 100 proposal. Kalau kemarin hanya 75 proposal. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa lolos lebih banyak dan juga bisa sampai PIMNAS ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan karena PIMNAS itu besar sekali pengaruhnya untuk penilaian kita. Jadi kami juga akan membuat workshop coaching pada tanggal 20 nanti. Jadi kalau teman-teman dan atau Bapak Ibu yang punya mahasiswa yang didampingi untuk mengikuti proposal ini, nanti hari Senin tanggal 20 itu akan ada workshop pembedahan terhadap proposal yang kita buat. Jadi mudah-mudahan yang kita setorkan itu nanti sudah menjadi proposal yang sudah baik, proposal yang kompetitif, ya, proposal yang bisa lolos pendanaan. Jadi selamat bersosialisasi Bapak Ibu, semoga sehat semua dan tentunya tetap semangat karena di Februari ini full sekali ya. Ada PPK Ormawa, ada ISMA juga, ada
PKM ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita jalankan dengan baik. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak warahmatullahi Adrias. wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk itu kepada Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, daerah SEMSI, disilakan. Alhamdulillah Prof Umi udah masuk. Monggo Prof. Dipanggil lagi, Kang Noval. Iya, baik. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, daerah SEMSI, kepadanya disilakan. Monggo Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andre Darmayadi PhD sebagai Direktur Kemahasiswaan yang hari ini menginisiasi adanya sosialisasi program kreativitas mahasiswa di 2023. Semata-mata adalah ingin di tahun ini banyak ya Pak ya yang bikin PKM-nya ya Mas Andri ya. Ini hadir juga. Wah, saya tidak melihat, pokoknya hadir para pejabatnya, mangga Pak Dekan, mungkin para Kaprodi, Bapak Ibu para Kaprodi, Direktorat, yang saya lihat adalah teman-teman Hima ya. Hima, pembimbing kemahasiswaan dan review ya Mas Andre ya. Iya Mbak, iya Prof. Reviewer. Jadi insya Allah Unikom mensupport teman-teman untuk membantu mahasiswa kita, memberikan motivasi ke mereka sehingga hadir proposal-proposal yang berkualitas ya Mas Andri. Dengan proposal-proposal yang berkualitas itu, insya Allah kita berharap akan tembus sehingga akan membawa nama baik Unikom secara keseluruhan, tapi nama baik Bapak Ibu pembimbing, dosennya, dan utamanya nama baik mahasiswanya. Jadi alhamdulillah puji dan syukur kita hanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini teman-teman berkenan hadir ya di ruang ini dalam keadaan sehat. Saya titipkan mangga punya semangat yang sama untuk menjadikan Unikom tempat yang betul-betul kita inginkan, betul-betul juga memberikan hasil meningkatkan kreativitasnya mahasiswa sehingga berkontribusi secara
nasional. Mungkin Bunda tidak usah panjang lebar, sekali lagi dengan kreativitas inovatif kita akan memberikan solutif bagi setiap kegiatan sehingga menghasilkan program kreativitas mahasiswa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, dan insya Allah dunia pada umumnya. Dengan demikian, sekali lagi hatur nuhun Mas Andri dan teman-teman, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Bunda ikut menyimak saja. Gitu ya Mas Andri. Ya, Dan saya akhiri sampai di sini pembukaan ini. Sekali lagi hatur nuhun. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Terima kasih Profesor Haji Umi Narimawati atas sambutan dan juga sekaligus pembukaan acara. Baik, para hadirin dimohon untuk dapat mengaktifkan kamera guna melakukan sesi foto dokumentasi bersama yang akan dipandu oleh operator kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, mohon untuk membuka kameranya karena kita akan foto bersama. Jadi kita akan 2 kali. Yang pertama jempol, yang kedua U untuk Unikom. Oke, untuk yang pertama kita jempol dulu ya. Di sini ada 4 layar, 4 slide. Jadi mohon untuk semuanya on cam. Baik, oke, saya hitung jempol dulu 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua 1, 2, 3. Oke, layar ketiga 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sekarang U ya untuk Unikom. Bu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. U untuk Unikom. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekarang layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga. Oke, dan layar keempat. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan kepada Kang Nopal. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Supriyati SE MSc AKCA. Untuk itu kepada Ibu Supriyati disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terdengar suara saya. Terdengar, Bu Yati. Baik, yang saya hormati pertama-tama kepada Bunda Prof. Umi Narimawati, juga Pak Dr. Andreas, dan semua ketua program studi, dosen mentor, dosen pendamping, dosen reviewer, juga kepada adik-adik mahasiswa yang saya cintai, baik yang tergabung di Ormawa maupun dari mata kuliah kewirausahaan, khususnya yang mengambil program kreativitas mahasiswa. Izinkan saya untuk mempresentasikan persiapan-persiapan apa saja berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa untuk di tahun 2023. Baik, bicara tentang PKM, kenapa kita bicara tentang PKM di sini? Karena PKM ini adalah bagian ajang yang bergengsi khususnya di lembaga perguruan tinggi. Di sini baik yang ada di level universitas, sekolah tinggi maupun levelnya adalah politeknik ya, bahwa PKM ini dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan, khususnya kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi dan mengedepankan keimanan yang cukup tinggi ya. PKM ini adalah media berlatih khususnya untuk tujuan diri sendiri maupun kesempatan sebagai mahasiswa yang menuangkan idealismenya. Nah, di sini PKM itu ya, nah tujuan utamanya adalah mempersiapkan SDM yang berorientasi ke masa depan ditempa dengan
transformasi pendidikan ya, di mana di sini menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, dan memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Karena mau tidak mau, Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adik mahasiswa, bahwa di PKM ini tuh kita akan melewati berbagai fase selektif ya, betul-betul diseleksi mulai dari fase seleksi dari level universitas untuk level internal sampai dengan di level Simbel Mawa. Dan di Simbel Mawa ini kenapa kita bicara taat aturan? Kita akan diseleksi satu dari sisi template dan yang keduanya adalah dari sisi substansi. Jadi kita harus betul-betul mematuhi pedoman yang betul-betul disampaikan dari Simbel Mawa. Yang poin kedua adalah di dalam pembuatan program kreativitas mahasiswa ini adalah kita lebih fokus ke kreatif dan inovatif ya, khususnya objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektualnya. Nah, berikutnya terkait dengan kenapa harus PKM? Karena PKM ini memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa ya, yang akan memberikan goodwill untuk prodinya masing-masing, juga peningkatan prestasi perguruan tinggi. Karena dari sinilah PKM memberikan klaster untuk perguruan tingginya, ya, di mana klaster ini adalah dilihat dari sisi banyaknya lolos pendanaan oleh Kemendikbud, khususnya di program kreativitas mahasiswa. Dan PKM ini sebagai langkah awal menuju Pekan Ilmiah Nasional dan puncaknya dari PKM tersebut, ya. Nah, sedangkan untuk PIMNAS sendiri, ini adalah ajang yang paling bergensi ya. Di sini PIMNAS terakhir dilaksanakan kemarin yang ke-35 di tahun 2002 di Universitas Muhammadiyah Malang. PIMNAS ini merupakan event puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional, diselenggarakan di perguruan tinggi yang ditetapkan pusat prestasi nasionalnya atas kesediaan dan kesepakatan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Dan PIMNAS ini sebagai ajang bergensi berkumpulnya mahasiswa dari seluruh Indonesia di perguruan tinggi, juga sebagai forum pertemuan ilmiah komunikasi produk kreasi mahasiswa. Ya, nah berikutnya untuk PIMNAS ini juga, bahwa Unikom pernah terakhir berpartisipasi ya, itu di PIMNAS ke-26 di sini di Universitas Mataram, PIMNAS ke-28 di Haluleo ya, Kendari Sulawesi Tenggara, dan PIMNAS ke-29 itu di IPB Bogor ya. Jadi kita juga sudah beberapa kali mengikuti PIMNAS. Data selisih PKM Simbel Mawa dari tahun 2017 sampai 2022 bahwa kita terlihat di sini untuk yang masuk proposal seluruh Indonesia itu adalah sebanyak 37.404 proposal. Perguruan tinggi asal itu ada 1.441 dan didanai itu adalah 1.523 proposal yang didanai, dan alhamdulillah Unikom juga sempat didanai di tahun 2022. Ya, berikutnya di sini tim PKM yang lolos pendanaan Simbel Mawa, kebetulan di sini ada kolaborasi ya. Tim pertama itu adalah tim dari arsitektur dan manajemen ya, yang didanai oleh Bel Mawa itu senilai 5.800.000 ya, dan disupport oleh Unikom itu 10%-nya sebesar 580.000. Jadi total pendanaan di tahun 2022 ini alhamdulillah mendapatkan 6.380.000 dengan kolaborasinya tadi ya. Dan di sini yang kedua adalah dari tim teknik industri ya. Di sini alhamdulillah mendapatkan pendanaan Bel Mawa itu senilai 5.300.000 ya. Dan dari Unikom adalah 530, jadi total pendanaannya adalah 5.830.000 ya. Berikutnya di sini berkaitan dengan perbandingan ya, karena sebetulnya untuk PKM ini adalah bukan hal yang baru, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Ini udah lebih dari 10 tahun ya PKM itu ada ya. Dan untuk perbedaan antara pedoman PKM 2022 dengan 2023, itu yang pertama adalah dari waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan di tahun 2022 itu 3-4 bulan. Sedangkan di 2023 waktu pelaksanaannya menjadi 4-5 bulan.
ya. Sedangkan untuk pendanaan ini ada kenaikan, asalnya 5 juta sampai 7 juta pendanaan Belmawa, dan maksimal perguruan tinggi memberikan support dana sebesar 1.750.000 dana pendamping perguruan tinggi, dan maksimal jika ada instansi lain yang terlibat memberikan pendanaan itu adalah 750.000. Di tahun 2023 pendanaan dari Belmawa itu 6 juta sampai 10 juta. Dan ini diberikan untuk 8 bidang PKM ya. Sedangkan maksimal 2 juta itu ada dana dari pendampingan perguruan tingginya, maksimal pemberian dana. Ya, boleh dalam bentuk cash maupun in kind ya. Dan pendanaan maksimal dari instansi lain itu menjadi 1 juta jika ada pendanaan dari pihak ketiga. Sedangkan untuk luaran ada perbedaan ya. Luaran yang 2022 ini laporan kemajuan, laporan akhir dan produk PKM. Sedangkan di 2023 ada penambahan akun media sosial yang siap untuk diiklankan dari proposal tersebut. Tapi ini bisa kondisinya setelah diskusikan dengan Sim Belmawa, ini bisa mengikuti ya, jadi mengikuti alurnya. Hanya disampaikan di sini akun media sosial. Ya, oke, berikutnya. Di sini untuk PKM 2023 tadi tambahan luaran wajibnya tadi ya, yaitu akun media sosial. Nah, PKM ini bukan berarti tidak ada kaitannya dengan MBKM dan IKU ya. Justru PKM ini adalah mensupport kampus merdeka ya, di mana 9 kegiatan kampus merdeka ini terdapat di beberapa pemetaan bidang PKM. Untuk penelitian itu ada di PKM RE dan RSA. Bagi fakultas teknik itu bisa mengikuti PKM RE, sedangkan selain teknik itu bisa mengikuti PKM RSH. Ataupun yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi itu bisa diajukan di penelitian atau PKM, RE, dan RSA. Untuk membangun desa, barangkali di sini Bapak Ibu juga melaksanakan program pengabdian masyarakat bagian Tridharma Perguruan Tinggi ya. Di sini adik-adik mahasiswanya juga ada dari Ormawa ya. Nah, silahkan Anda boleh mengikuti PKM PM ya dan PKM PI. Bedanya PKM PM ini mitranya tidak profit ya. Sedangkan untuk PKMP ini mitranya adalah profit. Biasanya untuk di tahun 2023 PKMP ini ada include dana dari mitra ya. Nah, dan ini untuk besarannya tidak ditentukan detail, tapi ada dana dari mitra ya. Tadi maksimalnya adalah 1 juta ya. Studi proyek independen ya, bagi Bapak Ibu di sini mungkin yang prodinya seperti di sistem komputer ya. Nah, ini bisa masuk di PKM Karya Cipta ya. Dan mungkin prodi lainnya yang berkaitan dengan iptek ya. Nah, bisa masuk ke Karya Cipta ataupun PKM KI. Di PKM KI sendiri ini mitranya biasanya bentuknya adalah yang sudah profit tapi kita tidak memasukkan nama mitranya untuk PKM KI. Biasanya mitranya bentuknya adalah UMKM ya. Nah, sedangkan untuk kewirausahaan ini boleh dilakukan oleh berbagai program studi ya. Nah, PKMK ini bentuknya harus ada penerapan iptek. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa di sini mau mengambil judul PKMK, sebaiknya tidak disarankan hanya melakukan inovasi dari sisi bentuk kuliner saja, tapi di situ sudah jelas di ketentuan pedomannya harus melibatkan yang namanya iptek ya. Sedangkan proyek kemanusiaan tadi PKMPM ya dan PI ya sama dengan membangun desa ya. Sedangkan PKM PGK, PGM GFT dan AI ini adalah semua kanal MBKM masuk ya. Hanya di sini kondisinya yang didanai 6 sampai 10 juta adalah selain GFT dan AI ya. Kalau GFT dan AI itu adalah bentuknya insentif ya. Oke, berikutnya di sini ada semua bidang PKM terkait dengan pencapaian IKU ya. Beberapa ada pencapaian IKU dalam indikator kinerja utama ini. Pertama ada lulusan mendapat pekerjaan, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar ya, dan ini sampai dengan program studi yang berstandarkan internasional ini semuanya adalah
bisa dilibatkan di dalam PKM ya. Berikutnya di sini, nah ini jumlah maksimal proposal PKM 2022 ya. Di sini ada kenaikan klaster. Kebetulan Unikom sampai dengan saat ini masih ada di klaster 4 dan mohon doanya semoga di tahun ini banyak yang lolos PKM ya. Makanya kita mengadakan sosialisasi ini, target kita adalah 100 proposal yang masuk layak diunggah ke Simbel Mawak Kemendikbud, dan itu semuanya lolos didanai, bahkan bisa mewakili Unikom untuk menjadi peserta PIMNAS dan mendapatkan medali emas. Itu harapan kami dari Direktur Kemahasiswaan. Dan di sini untuk PKM AI adalah 10, sedangkan PKM GFT adalah 10. Jadi artinya di sini ada kenaikan jumlah yang diunggah proposal yang awalnya 75 menjadi 100. Jadi kita akan memetakan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, kalau misalnya asumsinya proposal PKM itu adalah yang masuk sebanyak misalnya ada 500, setelah kita seleksi dari dosen internal reviewer ya, maka kita akan mengunggah yang layak lolos didana itu sebanyak 100 berdasarkan proyeksi dari 8 bidang PKM ya. Jadi asumsinya presentasi porsinya berdasarkan yang paling dominan porsinya. Jadi bukan dibagi rata ke 8 bidang PKM, tapi kita akan lihat porsinya masing-masing. Ya, oke. Nah, berikutnya di sini ada jenis-jenis PKM. Tadi sudah disampaikan. Nanti juga untuk detailnya silakan Bapak Ibu untuk mengkaji dan adik-adik mahasiswa jenis-jenis PKM ini ada pedomannya. Nanti saya akan share ya untuk pedoman ini. Dan Bapak Ibu yang punya tabungan ya. Di sini khususnya tabungan bank proposal dari adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah KWU, sebetulnya itu hanya mengkonversi saja beberapa perbandingan dari sisi waktu pendanaan ya, dan di situ dari beberapa penempatan ya, lokasi misalnya ya. Nah, itu tinggal dikonversi dari pedoman 2022 menjadi pedoman 2023. Jadi itu menjadi alasan kami kenapa di sini Bapak Ibu Ketua Program Studi, dosen pendamping dan adik-adik mahasiswa juga dosen mentor ya untuk mengalokasikan bahwa sebetulnya bisa dikonversi dari pedoman 2022 dan ke 2023 ini karena tidak cukup signifikan ya. Hanya dari sisi pendanaannya mungkin yang lebih prioritas dan waktunya ya. Oke. Nah, berikutnya di sini berkaitan dengan jenis-jenis PKM beserta luarannya ya. Di sini hampir luaran itu sama Bapak Ibu dengan pedoman 2022. Hanya yang membedakan itu penambahan akun media sosial di luarannya. Dan pelaksanaannya juga sama. Jadi artinya semua mahasiswa bisa terlibat di jenis-jenis PKM ini. Lebih bagus lagi kalau di timnya itu berkolaborasi dengan program studi yang lain. Dan lebih bagus lagi ada kolaborasi adik kelas dan kakak kelasnya. Ya, di mana kondisinya di sini silakan adik-adik mahasiswa kalau yang sudah tergabung di PKM kewirausahaan mata kuliah kewirausahaan itu tinggal tadi mengkonversi dan mengkoordinasikan dengan dosen pendamping, terutama dari sisi pendanaannya apakah sudah memadai atau harus ditambah atau harus dikurang, terutama dengan luaran yang baru yaitu akun media sosial. Kalau yang lainnya insya Allah sudah hampir sesuai dengan template-nya. Ya. Berikutnya berkaitan dengan transformasi ya dari 2020 daring dan digital based product ya. Di 2021 ini daring, luring dan virtual digital ya. Nah, untuk tahun 2022 dan 2023 kita lebih pelaksanaan PKM itu ke luring dan prokes maupun menerapkan IPTES. Jadi sebaiknya pada saat dijustifikasi anggaran dilibatkan ya juga di sana dimasukkan biaya untuk prokes maupun untuk penerapan IT pada saat pelaksanaan PKM-nya ya. Berikutnya di sini berkaitan dengan ini ya anggaran biaya tadi yang sudah disampaikan perbandingannya. Jika di Belmawa itu 6 juta sampai 10 juta, mohon dengan sangat.
Bagi adik-adik mahasiswa yang sudah punya bank proposal yang pendanaannya masih di 5 juta ya, silakan dinaikkan menjadi di minimal 6 juta sampai 10 juta dan waktunya disesuaikan menjadi 4 sampai 5 bulan. Perguruan tinggi wajib maksimum memberikan 2 juta. Alhamdulillah Unikom selalu support di sini, memberikan supportnya untuk pendanaan ya. Dan itu biasanya dari pihak Unikom memberikan pada saat kita pertama mendapatkan lolos pendanaan dari Kemendikbud, kita ajukan, maka bersamaan dengan Belmawa diberikan di awal 70%, Unikom pun akan memberikan 10%-nya. Itu pengalaman dari tahun 2022. Sedangkan yang 30% itu dicairkan biasanya pada saat sudah selesai PKM itu dilaksanakan dan selesai mengunggah laporan akhir. Ya, dan pihak lain pun ini tidak wajib, maksimal hanya 1 juta dalam bentuk in cash ataupun in kind. Ya, terutama di sini yang lebih dominankan misalnya kalau ada kerjasama dengan lab, kolaborasi dengan lab, silakan itu bisa dimasukkan ke dalam justifikasi anggaran. Tapi ada beberapa ketentuan, tidak semuanya juga didanai. Nah, berikutnya di sini berkaitan dengan biaya yang tidak diperbolehkan, khususnya di sini hampir sama dengan yang di pedoman PKM 2022. Hanya untuk menegaskan saja adik-adik mahasiswa, bahwa honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim maupun dosen pendamping, narasumber, pemateri, atau sejenisnya ini tidak diperbolehkan. Karena kita harus ikhlas ya, kita melakukan dedikasi pengabdian. Nah, sewa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat atau ruangan atau aula ini juga tidak diperbolehkan ya. Pembelian alat atau bahan mohon dengan sangat per item itu maksimal 1 juta. Lebih bagus kurang dari 1 juta. Tidak diperkenankan pembelian untuk penyimpanan seperti flash disk maupun hard disk. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000. Jadi maksimal kuota internet itu adalah 100.000 per tim per bulan. Jika adik-adik mahasiswa di sini, nanti silakan boleh koordinasi dengan dosen pendampingnya. Jika kuota per tim itu adalah misalnya besarannya adalah 100.000 per bulan, nah itu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan berapa lama nanti PKM-nya. Jika 4 bulan, berarti selama 4 bulan. Durasi sewa lisensi atau sejenisnya dalam bentuk software ini tidak boleh lebih dari 6 bulan. Penyusunan, penggandaan, dan atau penjelidikan laporan kemajuan ini tidak diperkenankan. Tapi setelah diskusi dengan Simbelmawa kemarin, maksimal itu adalah 2 eksemplar. Ya, tidak boleh lebih dari 2 eksemplar untuk kegiatan poin 7. Biaya publikasi, promosi, khususnya media sosial, karena sekarang ada luaran media sosial, tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi itu berbagai anomali ya, adik-adik mahasiswa, juga dosen pendamping khususnya di sini, dan juga dosen reviewer, untuk mohon diperhatikan dengan sangat biaya-biaya yang tidak diperbolehkan tadi. Oke, berikutnya. Di sini ada perbedaan kenapa kami undang Bapak Ibu dosen mentor maupun dosen pendamping, karena kemarin ada beberapa masukan kok dosen pendamping tidak ada informasi mengenai ini, dan inilah fungsinya sosialisasi untuk melihat perbedaan. Kenapa saya sampaikan di sini dosen mentor? Karena di sini kita juga sudah mengcoaching beberapa mahasiswa yang dari mata kuliah KWU, khususnya yang mengambil bidang PKM. Dosen mentor ini adalah dosen mentor yang melakukan pendampingan, khususnya coaching proposal kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kontrak PKM. Ya, tapi dosen mentor ini adalah bukan dosen pendamping. Karena di pedomannya itu ada ketentuan bahwa dosen pendamping ini tidak boleh melebihi dari 10 tim. Ya, jadi dosen mentor ini tujuannya adalah hanya membantu mengcoachingkan proposalnya. Hanya untuk ketentuan yang mata kuliah KWU itu kita masih menggunakan pedoman PKM yang 2022. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu dosen pendamping untuk mengkonversinya menjadi yang 2023. Karena jika nanti lolos didanai, kedepannya pelaksanaan itu bukan dengan dosen mentor, tapi dengan dosen pendamping yang sudah disetujui oleh adik-adik mahasiswanya, juga ditandatangani surat pernyataannya dari dosen pendamping.
Waktu pelaksanaan dosen mentor itu pertemuan sesuai dengan mata kuliah KWU 9 sampai 16 mata kuliah kewirausahaan. Sedangkan dosen pendamping ini adalah jika lolos didanai sampai PIMNAS itu menjadi tanggung jawab dosen pendampingnya. Makanya kemarin beberapa adik-adik mahasiswa yang langsung terlibat di prodinya masing-masing untuk mengajukan menjadi dosen pendamping, mohon kesediaannya karena jika lolos itu adalah bagian dari prodinya masing-masing dan itu yang akan membawa nilai goodwill untuk prodinya masing-masing juga. Tugas dan fungsinya kalau dosen mentor ini adalah menentukan topik dan judul, mentoring proposal template dan substansi, dan menilai proposal tim hanya khusus untuk pemenuhan kebutuhan mata kuliah KWU dengan presentasi tugas senilai 25% dari mata kuliah KWU. Sedangkan untuk dosen pendamping ini adalah penanggung jawab keseluruhan proposal, khususnya pendalaman tentang keuangan pendanaan PKM yang diajukan. Jangan sampai nanti di kemudian hari merasa ada tekor di timnya atau rugi karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan dosen pendamping. Dan melakukan approve dosen pendamping di Simbel Mawa Kemendikbud, nanti kita akan memberikan akun dan link untuk dosen pendamping yang timnya lolos untuk diunggah di Simbel Mawa. Nah, pendampingan pelaksanaan program PKM ini jika didanai tidak melakukan penilaian proposal karena justru mensupport saat pengerjaan proposal untuk dosen pendamping dan pendampingan proses revisi proposal saat seleksi tingkat universitas yang harus ditambahkan. Luaran mahasiswa di sini tim kalau di PKM KWU kewirausahaan itu ada kartu mentoring, surat pernyataan mengikuti seleksi PKM. Jadi adik-adik mahasiswa di sini yang tergabung dari mata kuliah KWU ya, saya di sini menagih janji ya, karena di sini teman-teman sudah bergabung di bidang PKM untuk melaksanakan kegiatan tim ini, dan ini untuk khususnya di sini untuk membawa kebaikan untuk prodinya juga, menaikkan grade prestasi khususnya baik di level prodi universitas maupun di nasional ya. Dan luaran terakhirnya adalah proposal PKM. Sedangkan untuk dosen pendamping di sini surat pernyataan kesediaan menjadi dosen pendamping nanti akan dilampirkan di proposal PKM ya. Nah, proposal PKM yang seleksi tingkat universitas, biodata dosen pendamping ini harus dicantumkan dan sesuai dengan pedoman cara penulisannya. Dan di sini laporan monep harus dimonitoring oleh dosen pendamping maupun laporan akhirnya. Itu yang membedakan kenapa Bapak Ibu di sini dosen mentor maupun dosen pendamping kita libatkan di sosialisasi ini. Dan jika Bapak Ibu dosen mentor juga termasuk dosen pendamping, berarti melaksanakan dua fungsi tersebut. Nah, berikutnya di sini berkaitan dengan alur PKM. Kalau di mata kuliah KWU, ini sedikit saya reminder Bapak Ibu karena di sini ada beberapa yang belum memahami juga untuk alur mata kuliah PKM di mata kuliah kewirausahaan ini sebetulnya memiliki tujuan akhir adalah menciptakan bank proposal yang ada di prodinya masing-masing agar bisa terlibat di program kreativitas mahasiswa. Ya, dan ini sosialisasi PKM itu kita di pertemuan ke-1, pertemuan kedua pemilihan tim topik ya, penyiapan form PKM, pendaftaran PKM, alokasi dosen mentor itu di 7 sampai 16 di coaching oleh dosen mentornya sampai proposal itu jadi sesuai dengan pedoman yang terakhir. Dan ternyata pedoman 2023 ini minggu kemarin Bapak Ibu baru launching ya. Jadi itu sudah bukan lagi tanggung jawab dosen mentor untuk pedoman yang baru, itu sudah dikonversikan menjadi tanggung jawab dosen pendamping karena nanti ke depannya yang melaksanakan jika lolos didanai adalah dosen pendampingnya. Sedangkan dosen mentor setelah proposal terakhir dengan pedoman terakhir itu selesai. Nah, pengumuman dosen mentor itu di pertemuan ke-6 sampai nanti pertemuan 16 itu upload luaran PKM baik dari mahasiswa maupun dosen mentor. Itu alur jika adik-adik mahasiswa mengambil PKM-nya lewat jalur mata kuliah kewirausahaan. Sedangkan alur untuk PKM khususnya di sini kenapa kami sosialisasikan untuk Bapak Ibu Ketua Program Studi, mohon diinfokan kepada dosen pendamping ya dan dosen pembina kemahasiswaannya, khususnya di sini para ormawa juga bisa terlibat ya, bahwa pengumuman PKM Simbel Mawa ini sudah launching ya, sudah dibuka dari Simbel Mawanya, pembentukan kepanitiaan PKM sudah kita lakukan dan sosialisasi kita lakukan hari ini. Nah,
Bimbingan dosen pendamping, ini beberapa adik-adik mahasiswa kalau yang dari KWU sudah mulai melaksanakan, sedangkan kalau yang mungkin dari Ormawa, silakan dosen pendampingnya boleh dari dosen pembina kemahasiswaan. Dan penerimaan proposal, alokasi proposal, ini nanti akan diseleksi oleh reviewer internal, dan akan diinformasikan lewat Direktur Kemahasiswaan hasil reviewnya. Perbaikan proposal hasil review ini kemudian kita akan umumkan, memberikan akun baik dari tim PKM Unikom maupun tim dosen pendamping, dan nanti akan dilakukan approve oleh Direktur Kemahasiswaan, serta kami rekap proposalnya dan nanti akan menunggu pengumuman dari Simbel Mawa. Itu alur PKM Unikom yang jalurnya dari Direktur Kemahasiswaan berdasarkan organisasi, ataupun di sini adik-adik mahasiswa yang dari laboran pun bisa terlibat ya. Beberapa Unikom itu memiliki beberapa lab, kalau tidak salah itu juga bisa terlibat, disesuaikan dengan bidang masing-masing ya. Berikutnya di sini berkaitan dengan timeline PKM Unikom. Nah, mohon diperhatikan khususnya di sini Ketua Program Studi, dosen pembina kemahasiswaan, dosen pendamping, dosen mentor, dosen reviewer, ada mahasiswa ya. Nah, bahwa di 14 Februari kita melakukan sosialisasi karena kita pun diberi waktunya memang sangat mendesak oleh Simbel Mawanya. Di 20 Februari mohon kesediaan waktunya meluangkan waktu untuk workshop bedah proposal ya, terutama kita akan mengambil datanya dari bank proposal yang sudah ada di Direktur Kemahasiswaan dari mata kuliah KWU. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik mahasiswa yang ready proposalnya untuk dibedah, nanti kita akan memberikan waktu untuk melakukan hal itu. Ya, di 23 Februari ini adalah deadline penerimaan proposal. Jadi tolong diperhatikan waktu kita tidak lama, itu di tanggal 23 Februari. Dan Ibu berharap buat adik-adik mahasiswa yang khususnya dari KWU yang sudah ada proposalnya setelah dikonversi ke pedoman 2023, silakan segera unggah di 23 Februari, ataupun yang dari Ormawa ya, dari Hima, MPM, BEM, DPM ya, ataupun dari laboran, adik-adik laboran, nah itu silakan. Semuanya sama di 23 Februari 2023, linknya akan saya share ya di slide ini. Di 24 Februari itu pengalokasian proposal ke dosen reviewer di Unikom. 27 Februari pengumpulan hasil review dari reviewer. 28 adalah pengumuman proposal yang lolos untuk diunggah ke disubmit ke Simbel Mawa. Nah, jadi pada saat mau diunggah ke Simbel Mawa, nanti saya dibantu oleh operator dari Unikom ya untuk memberikan data akun Simbel Mawanya via email, baik untuk ketua tim maupun untuk dosen pendampingnya ya. Nah, terus berikutnya adalah unggah proposal, mohon diperhatikan itu ada di 2 sampai 3 Maret. Tidak lebih dari tanggal itu karena biasanya lumayan traffic ya. Di Simbel Mawa itu nyampe ribuan, bahkan sampai 30.000 lebih, itu semuanya mengunggah proposal di waktu-waktu deadline. Nah, kami berharap itu tidak terjadi di universitas. Jadi di 2 sampai 3 Maret itu proposal sudah diunggah bagi yang diumumkan lolos untuk diunggah ke Simbel Mawa. Dan 2 sampai 4 Maret itu approve dosen pendamping. 2 Maret ini beberapa tim panitia inti untuk mengunggah berita acara penilaian dosen reviewer. 4 Maret approve di Direktur Kemahasiswaan, dan pengumuman itu antara April akhir sampai Mei. Itu berdasarkan informasi dari Simbel Mawa Kemendikbudnya. Nah, berikut berkaitan dengan timeline. Kemudian selanjutnya ini adalah tim reviewer. Bapak Ibu yang ada di sini adalah bagian dari Universitas Komputer Indonesia, ada di berbagai fakultas dan prodi yang sudah pernah lolos di Danaing dan lolos masuk ke PIMNAS dari PKM. Ya, berikutnya ini website Simbel Mawa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum kenal silakan masuk ke link ini ya di https://simbelmawa.kemendikbud.go.id. Nanti bagi yang lolos, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan akunnya melalui operator Unikom ya, yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Dian ya melalui email ya. Berikutnya ini link pedoman dan materi. Jadi adik-adik mahasiswa di sini dosen pendamping ya, silakan untuk
mendownload ya materi hari ini dan sosialisasi hari ini adalah di pedoman materi PKM 2023 dengan menggunakan akses email dari Unicom. Jadi kita tidak membuka akses lain selain dari email Unicom. Jadi sudah bisa mulai di-download dari sekarang ya. Berikutnya ini batas waktu submit. Silakan adik-adik catat juga ya. Untuk pengunggahan ini dilaksanakan di 23 Februari 2023. Jika belum yakin untuk mengunggah proposal, adik-adik mahasiswa di sini bisa mengikuti workshop bedah proposal ya di hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 20 Februari ya. Jadi nanti adik-adik bisa di hari Senin tanggal 20 Februari di sini kita akan melakukan workshop bedah proposal. Kebetulan kita ada narasumbernya dari Simbel Mawa Kemendikbud ya. Jadi karena beliaunya memang bisanya di tanggal 20 Februari, jadi mohon bisa dialokasikan waktunya sebelum disubmit di tanggal 23 Februari. Oke? Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, mangga silakan boleh dengan resen ataupun boleh melakukan chat. Saya kembalikan ke MC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supriyati atas pemaparan materi pada hari ini. Baik, pada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk dapat memberi pertanyaannya di kolom komentar atau langsung raise hand menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting. Dipersilakan kepada para hadirin. Kepada para hadirin silakan untuk bertanya, tidak apa-apa. Enggak, Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sudah cukup jelas mungkin ya Bapak ya. Amin, mudah-mudahan jelas ya. Barangkali ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, disilakan. Dari Kang Arif tuh, Bu Supriyati. Baik, terima kasih di sini dari Mas Arif ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait sambil menunggu bedah proposal apa yang harus dilakukan. Jadi saran saya sebelum kita bedah proposal, kami sudah men-share ini ya alokasi tim PKM dari KWU dan dosen pendampingnya bagi Bapak Ibu di sana yang memang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan menjadi dosen pendamping bisa mengkonversi dulu dari pedoman yang 2023 yang link pedoman dan materinya sudah di-share ya, itu di chat ya. Nah, bisa di-download di sana pedomannya dikonversi mengikuti yang aturan 2023. Jadi nanti pada saat workshop bisa langsung ditanyakan kira-kira proposal kami itu kekurangannya di mana gitu supaya bisa lolos didanai. Jadi kita masih ada waktu ya Bapak Ibu semuanya, sekitar 1 minggu itu waktu yang cukup untuk untuk memperbaiki proposalnya dari pedoman 2022 ke 2023. Barangkali di sini dosen pendamping ada yang mendampingi timnya sampai 10 tim ya. Saya perhatikan ada ya, saya hitung-hitung ini hampir ada yang sampai 20 tim ya. Kalau saya perhatikan dihitung dari semester ganjil dan genap ya. Nah, silakan pada saat di Unicom itu strateginya untuk Bapak Ibu dosen pendamping boleh mengunggah semuanya ke Unicom. Tapi nanti pada saat pelaksanaan ke
Simbel Mawa itu kita batasin Bapak Ibu, karena dosen pendamping itu maksimal hanya 10 tim. Jadi mau tidak mau mungkin bisa dikelaskan untuk partner timnya gitu ya, untuk menjadi dosen pendampingnya jika memang Bapak Ibu yang mendampingi sampai saat ini ada lebih dari 10 tim ya. Mungkin itu ya Mas Arif ya untuk kondisi saat ini ya. Baik, Sami-Sami. Ada lagi mungkin Bapak Ibu boleh berkaitan dengan dosen pendamping, dosen mentor, ataupun dari dosen pembina kemahasiswaan maupun dari adik-adik mahasiswa, khususnya di sini Ormawa, atau mungkin yang sudah ready berkaitan dengan proposalnya, dengan skripsi atau tugas akhirnya. Mangga, silakan. Ya, jadi ini juga tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu untuk bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya proposal baru yang tidak berasal dari Bank Proposal Unicom. Dipersilahkan, tapi mohon bisa menyesuaikan dengan timeline yang sudah kita buat agar semuanya bisa, karena memang waktunya sangat mepet ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan timeline yang kita buat agar bisa lancar dan bisa kita berikan juga coaching serta pelatihan dalam membuat proposal yang baik itu tadi. Mangga silakan. Jadi kalau sudah ada dosen pendamping yang sudah di-booking oleh mahasiswa, ya silakan dibantu untuk mahasiswanya. Mangga silakan Bapak Ibu. Kayaknya udah jelas nih Bu Yati. Mudah-mudahan udah jelas semuanya nih. Saya ucapkan terima kasih Pak, di YouTube juga ternyata teman-teman Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa masih stay Pak. Nah itu, alhamdulillah ya. Oke, mangga boleh bagi yang di YouTube jika ingin bertanya di chat ya, kita akan coba monitoring. Silahkan disampaikan melalui chat yang ada di YouTube ya. Jadi nanti kita akan coba bacakan di sini ya. Berkaitan dengan yang belum pahamnya dari sisi apanya ya. Mungkin saya minta kerjasamanya dari ketua program studi khususnya di sini untuk mensupport adik-adik mahasiswanya, juga memberikan kebijakan dari dosen pendampingnya juga untuk pengertiannya, karena kita memang harus sabar sebagai dosen pendamping ya, bolak-balik mahasiswa pasti gitu, dan minta CV lah, minta tanda tangan lah, dan lain sebagainya Pak. Itu biasanya kendala dari dosen pendamping ya, mohon waktunya terutama untuk bisa approve ya proposalnya nanti di Simbel Mawa gitu. Mungkin itu Pak kalau tambahannya. Oke. Saya mungkin lebih ke ini yang Ormawa. Barangkali bagi teman-teman yang belum punya ide, bisa dikaitkan proposal PKM ini lebih ke program kerjanya adik-adik mahasiswa yang akan dijalankan di himpunan, di BEM, MPM, DPM. Nah, coba diajukan pendanaannya melalui proposal PKM ini. Siapa tahu nanti bisa didanai, kan ada dana tambahan ya. Tidak hanya dari universitas, tapi juga kan dari sponsornya melalui Simbel Mawa. Bahkan bisa ujung-ujungnya siapa tahu kalau mengeredah rezekinya bisa sampai PIMNAS, bisa mewakili dari universitas. Jadi artinya ini bisa menjadi dana dukungan ya, dana tambahan untuk kegiatan program kerja baik yang ada di masing-masing unit ya, ataupun mungkin di beberapa laboran ya yang ada di Unicom. Nah itu. Dan tadi satu lagi, mohon dengan sangat, unggah proposal maksimal adalah di 23 Februari. Ya, mohon diperhatikan nanti di materinya sudah ada linknya, nanti tolong dicek dan mohon kerjasamanya dosen pendamping untuk mengingatkan, karena data dosen pendamping dan tim mahasiswa khususnya yang sudah terdata di bank proposal itu sudah kami share lewat Prodi ya, sedangkan tidak menutup kemungkinan, tadi betul kata Pak Dr. Andreas, bahwa untuk yang baru kita tunggu ya proposalnya lebih cepat, lebih baik, dan kami membuka diskusi, barangkali ada yang tidak paham ya Pak. Nah itu silakan boleh ke email saya, di sana ada email saya, ataupun ke email PKM. Itu Pak.
Itu saja mungkin cukup ya, biar nggak terlalu lama-lama ya, Kang Noval. Itu Kalau Bapak Ibu sudah dikirimkan link pedoman dan materinya, mangga di-download, atau dibuka, jadi mudah-mudahan bisa dijadikan panduan dalam penyusunan proposalnya, dan juga ada timeline di sana, disilahkan untuk di-download, untuk dibuka linknya. Nggak ada lagi Bu Yati ya, yang nanya Bu Yati ya? kayaknya sudah detail Pak. Lagi semangat untuk nyiapin proposal ini Pak, sepertinya. Siap. Masih berpikir kira-kira judul proposalnya apa nih yang layak didanain. Nah itu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Mangga Kang Noval, ditutup saja kalau begitu. Ya, baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan, dan juga terima kasih kepada Ibu Supriyati. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu atas pemaparan materi yang telah disampaikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin. Baik, hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran hadirin dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian acara dengan tertib dari awal hingga berakhir acara. Saya Noval Ibrahim, mewakili tim panitia dan tim protokoler Unikom menutup acara. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih Pak dan Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum. Atur nuhun Pak Andre. Sami Bu.